Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasruddin. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP IT Darul Ulum. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, angkatan ke-1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor mahasiswa 0625082436 dan nomor ujian 20243100098. Pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Saya insya Allah akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP Islam Terpadu Darul Ulum pada kelas 7 dengan materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itulah tentang sholat ya. Semoga kita bisa menjalankan sholat setiap waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Tadi mau nanya. Boleh, Neng. Bedanya sholat fardu sama sholat sunnah apa? Bedanya sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu sholat yang sudah ditentukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Dan waktunya pun itu tidak sembarangan, gitu ya. Yang pertama sholat subuh, waktunya nggak bisa sembarangan, harus dari mulai terbit fajar sampai dengan terbit matahari, gitunya. Kemudian sholat duhur itu nggak boleh di pagi hari, nggak boleh di siang hari, di sore hari, gitu ya. Yang bolehnya adalah ketika matahari melebihi dari waktu istiwa, kan begitunya. Jadi sholat wajib itu merupakan sholat yang diperintahkan oleh Allah, waktunya juga ditentukan, kemudian tata caranya juga ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan, begitu ya. Jadi ada sholat sunnah itu banyak sekali. Ada yang tahu sholat sunnah? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Nah, itu adalah sholat yang dianjurkan. Kalaupun tidak melaksanakan, mungkin bagi kita rugi, begitu ya. Tapi kalau sholat fardu, kalau tidak dilaksanakan hukumnya dosa, begitu ya Neng ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang sholat? Karena setelah sholat kita akan membahas tentang zikir. Nah, gitu ya. Kalian suka zikir kan? Nah, apa nih menurut kalian nih konsep zikir atau zikir itu apa sih? Ada yang tahu zikir? Mengingat Allah, betul. Ada lagi yang tahu zikir itu apa? Memasrahkan diri kepada Allah. Zikir apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi? Zikir. Ada yang tahu zikir seperti apa? Ada lagi yang tahu tentang zikir? Hah? Oke, cukup ya. Nah, jadi zikir itu betul ya, ingat atau mengingat. Mengingat siapa di sini? Mengingat Allah. Konsepnya apabila kita mengingat Allah, Allah akan jauh lebih ingat. Kita mengingat Allah sambil jalan, Allah itu mengingat seperti lari. Artinya Allah akan jauh sekali lebih ingat kepada kita. Maka bersyukurlah kalian, kita semua yang hidupnya itu selalu berzikir. Kenapa? Karena dengan berzikir insya Allah hidup kita itu akan tenang, hati kita akan tenang, akan damai, akan nyaman. Kenapa? Karena kita mengingat yang maha hidup.
kita hidup dari Allah. Ketika kita mengingat Allah sang pencipta, maka Allah pun akan mengingat kita, gitu ya. Sementara menurut istilah nih, zikir itu adalah mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi zikir itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan zikir itu ada di dalam Al-Qur'an. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 41. Ada yang mau membacakannya? Ada? Oke, boleh, Neng, bacakan, Neng. Artinya apa, Neng? Alhamdulillah. Jadi Allah menyuruh kita berzikir agar kita menjadi orang yang pandai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu nggak ada hitungannya. Gitu ya. Nggak ada hitungannya. Misalkan kalian lagi pulang nih, perpulangan. Kalian lagi nunggu bis, boleh nggak kalian berzikir? Boleh. Boleh, gitu ya. Dan zikir ini, kalaupun kalian punya hadas atau kalian belum suci, boleh dilaksanakan berzikir. Kapanpun, dimanapun itu. Ya, Allah memberikan tasbih yang luar biasa. Ini simpul-simpul saja gitu. Itu bisa dengan berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan biasanya kalau lisan kita selalu berzikir, ketika kita mendapatkan sesuatu yang mengagetkan, zikir kita itu akan keluar. Ketika kita berjalan ada sesuatu yang kaget, Allahu Akbar. Karena lisan kita terbiasa zikir. Tapi kalau misalkan lisan kita terbiasa ghibah, naudzubillahi min dzalik, ketika sesuatu yang mengagetkan, itu yang terjadi adalah ghibah gitunya, atau kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan selain zikir itu biasanya keluar. Maka kita sebagai seorang muslim wajib memperbanyak zikir kita kepada Allah. Selain zikir yang ditentukan di dalam ajaran agama Islam yang menempel terhadap sholat, itu ya, yang menempel terhadap sholat. Setelah sholat kita suka zikir dulu, istighfar dulu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah. Itu adalah kalimat-kalimat zikir yang diterapkan di dalam ajaran agama Islam yang menempel kepada sholat. Namun di luar itu boleh sekali dan sangat-sangat diperbolehkan. Gitu ya. Kenapa? Zikir ini apabila diucapkan tidak ada yang sia-sia. Begitu ya. Nah, untuk memperdalam kalian dalam menggali tentang salat dan zikir ini, silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya untuk disampaikan di depan teman-teman kalian. Silakan kalian boleh buka buku. Kalau misalkan jaringan internet sekarang sedang mati ya, jadi buku saja yang kalian buka. Silakan bekerja kelompok untuk mencari referensi pembelajaran yang paling bagus menurut kalian ya. Abi bagi ya kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 akan membahas tentang salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kelompok 2, hikmah melaksanakan salat dan zikir. Kelompok 3 mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqomah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Saya akan menjelaskan materi tentang mengamalkan sholat 5 waktu dan waktu zikir secara istiqomah. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah adalah kunci untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah berarti konsisten dan tetap teguh dalam menjalankan ibadah. Dalam melaksanakan sholat 5 waktu secara teratur, kita menunjukkan komitmen kita kepada Allah dan memperkuat iman kita. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim dan merupakan cara untuk mengingat Allah sepanjang hari. Dengan menjadwalkan waktu sholat, kita belajar untuk mengatur prioritas dalam hidup kita. Ini juga membantu kita untuk menjauhkan diri dari kebiasaan buruk dan perilaku tercela yang mungkin muncul akibat kurangnya kesadaran dan kehadiran Allah. Sekian dan terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana agar istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu? Agar istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu, menurut saya harus dilakukan terus-menerus setiap waktu sholat. 2. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu sekalipun. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam Islam dan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan ketakwaan seorang mukmin. Ketakwaan adalah kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan melaksanakan sholat secara rutin, kita berlatih untuk selalu mengingat Allah dan menjadikannya sebagai pusat dari segala aktivitas kita. Seperti yang diriwayatkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan dan inilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat mengajarkan kita untuk berdiri dalam menjalankan kewajiban melalui waktu sholat yang telah ditentukan. Kita diajarkan untuk mengatur waktu dan menjalankan diri dalam perilaku yang terbaik. Ketika kita melaksanakan sholat, kita juga menjalankan waktu dari setiap gerakan dan perbuatan yang membawa kita pada kesadaran dan menjadi sholat juga berfungsi sebagai pengingat hidup ini selalu berbuat baik. Dalam setiap rakaat kita memohon ampun dan petunjuk dari Allah yang membantu kita untuk memperbaiki diri dari kebiasaan yang buruk. Dalam mengalami kondisi yang dihindarkan kita dan untuk diri sendiri maupun orang lain, kita dapat berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa bisa ketakwaan diperoleh tanpa melaksanakan sholat? Bismillah, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, tidak mungkin bisa seseorang bertakwa jika tidak melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah cerminan bagi orang Islam. Cukup. Sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup, kami punya pantun lagi nih. Maka ketupat sama si papa ulangnya, rumah anak, lamun ayah, anu lepat pangapot dan lainnya.
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan dalam melaksanakan sholat dan zikir. Untuk melaksanakan sholat dan zikir sangatlah banyak dan beragam. Pertama, sholat dan zikir adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah ini, kita mengakui kesabarannya dan mengingat bahwa kita adalah makhluk yang bergantung sepenuhnya padanya. Ini memberikan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa kita. Kedua, sholat dan zikir berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan hati dan pikiran dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan tekanan. Kita seringkali terjebak dalam pikiran negatif dan emosi yang tidak sehat. Dengan melaksanakan sholat dan zikir, kita dapat melepaskan beban tersebut dan mendapatkan kembali fokus serta ketenangan. Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, jika saya berzikir tetapi belum mendapatkan ketenangan, apa yang harus saya lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Ketika zikir tidak mendapatkan ketenangan, menurut saya zikirnya kurang masuk, atau bisa jadi zikirnya yang kita lakukan belum mendapatkan sesuatu, sehingga kita zikir bukan karena Allah. Karena apabila zikir karena Allah, insya Allah akan mendatangkan ketenangan batin. 3. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, penampilan yang Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kalian bisa menyampaikan materi dengan sebaik mungkin ya. Semoga hari ini menjadi bekal langkah kalian untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan terakhir ini kita melakukan refleksi di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa sholat itu adalah merupakan perintah dari Allah yang sangat istimewa sekali, karena ini langsung perintahnya dari Allah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan perintah salat, Nabi Muhammad SAW dijemput oleh malaikat Jibril menemui Allah yang disebut dengan Isra. Kemudian salat merupakan ibadah yang sangat ditentukan waktunya. Yang pertama waktu subuh, yang kedua waktu zuhur, yang ketiga waktu asar, yang keempat waktu maghrib, yang kelima waktu isya. Itu adalah waktu-waktu yang ditentukan ketika kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu atas perintah Allah. Sholat itu merupakan perintah yang sangat istimewa. Berarti orang-orang yang melaksanakan perintah Allah adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Kemudian zikir. Nah, zikir itu dapat dilaksanakan di mana saja tanpa adanya waktu yang khusus. Boleh di mana aja, kapan saja, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, seperti kamar mandi, kemudian di tempat naudzubillah, di tempat kemaksiatan, di tempat dosa, itu tidak boleh. Kemudian cara kita berzikir. Nah, zikir itu bisa dengan 3 unsur. Yang pertama zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu bagaimana? Bertafakur dan merenung ciptaan Allah. Kemudian zikir dengan ucapan seperti lafaz-lafaz zikir yang sudah kita ucapkan, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Kemudian yang ketiga zikir
menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan kita melaksanakan perintah Allah, berarti tubuh kita sedang mengingat Allah, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Barangkali itu saja yang mungkin bisa kita lakukan pembelajaran pada hari ini. Terakhir kegiatannya yaitu tugas, di mana tugas ini ada tugas kelompok dan ada juga tugas secara pribadi. Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya. Apabila sudah dikerjakan, silakan kirimkan ke depan ya. Silakan. Oke, ini kerjakan ya. Ini tugas pribadi dan ini tugas kelompok ya. Kamera fokuskan yang itu kan, yang lagi nulisnya. Seolah itu kelompok ini, itu kelompok. Nah, ini yang terbaik. Berarti kan nanti kelompok. Apabila tugasnya sudah selesai, sekarang dikumpulkan. Boleh disimpan di sini ya, silakan dikumpulkan. Tugas kelompok ke sini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga menjadi banyak hikmah, banyak ilmu yang kalian peroleh, sehingga kalian sholatnya lebih semangat, lebih kuat lagi, dan zikirnya lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga sholat dan zikir ini bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau kita tidak sholat, buat apa kita hidup? Nggak ada gunanya kita hidup. Karena perintah Allah. Buat apa kita hidup? Tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau kita nggak zikir, buat apa hidup? Karena zikir itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang nggak zikir berarti dia menjauhkan diri dari Allah. Jadi kita harus punya kekuatan dalam diri kita, yaitu dengan cara sholat yang kedua dengan cara berzikir. Ya. Semoga pertemuan ini bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa, dan insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Mungkin cukup kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ada pantun nih, boleh pantun?